Ya, hukum asalnya wadah itu suci karena wadah tersebut dibuat dari kaca misalkan, atau wajah tersebut dibuat dari kayu. Ya kan hukum asli kaca kayu ini hukum aslinya apa? Suci. Tapi sekarang dipakai sama orang kafir atau orang yang mereka ini suka minum homer, sehingga kemungkinan besar wadah tersebut dipakai buat buat apa? Buat minum khamar atau buat makan sesuatu yang najis. Sekarang mana yang kita kedepankan? Kita menarik hukum asal yaitu suci, atau kita kedepankan dohir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala bijahi habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah di waktu dan tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, dan insya Allah menjadikan bekal kita nanti di akhirat insya Allah. Nah, pembahasan hari ini di kitab Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan yang dikarang oleh guru kita Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Pembahasan hari ini Al-Matlab Ats-Tsani Asyara. Pembahasan yang ke-12 yaitu ta'arudul asli wadh-dhahir. Ketika bertentangan antara hukum asal dan sesuatu yang dhahir. Maksudnya bagaimana? Contoh, ini contoh secara umum terlebih dahulu. Kita gambarkan secara umum lebih dahulu, baru insya Allah nanti kita akan perincikan satu persatu. Seumpama, seumpama kita punya tetangga, misalkan kita punya tetangga nih, dia ini orang kafir. Nah, dan dia juga tidak menjaga daripada najis, artinya dia suka minum khamar, suka makan babi misalkan, atau suka makan sesuatu yang najis. Nah, ini mereka orang-orang kafir, orang-orang yang apa? Mutadayyinuna bin najasah, atau mereka orang-orang yang beribadah dengan najis bahasanya. Ya. Atau mereka orang-orang yang tidak menjaga daripada najis. Sekarang ada wadah milik mereka, mereka datang ke rumah kita ngasih wadah. Ngasih wadah gelas misalkan. Nah, sekarang nih gelas yang dikasih sama mereka, kita mau hukumin apa? Mau kita hukumin suci atau najis? Kalau kita memandang ke hukum asal, maka kita akan katakan gelas ini hukumnya suci. Tapi kalau kita mandang umumnya, pemakaiannya orang kafir tersebut dipakai buat minum khamar, dipakai buat makan babi yang najis. Nah, sekarang kita mau hukumin apa ini? Dalam satu permasalahan, dalam satu wadah tersebut, di situ ada hukum asal dan ada hukum zahir. Yang mana yang kita akan gunakan? Nah, itu pembahasan kita hari ini. Yang mana yang kita akan kedepankan? Hukum asal atau kita kedepankan sesuatu yang zahir? Nah, itu pembahasan secara umum yang akan kita bahas semacam itu. Makanya dikatakan ta'arudul asli wad zahir. Apa yang dimaksud al-asl? Beliau katakan huwa al-qaidah al-mustamirrah. Ya, kaidah yang terus menerus, artinya kita hukum asal atau wil al istishab, melanjutkan hukum asal. Al istishab melanjutkan hukum asal. Seperti kayak tadi contohnya. Ya, hukum asalnya wadah itu suci karena wadah tersebut dibuat dari kaca misalkan, atau wajah tersebut dibuat dari kayu. Ya kan hukum asli kaca kayu ini hukum aslinya apa? Suci. Tapi sekarang dipakai sama orang kafir atau orang yang mereka ini suka minum khamar, sehingga kemungkinan besar wadah tersebut dipakai buat buat apa? Buat minum khamar atau buat makan sesuatu yang najis. Sekarang mana yang kita kedepankan? Kita menarik hukum asal yaitu suci, atau kita kedepankan apa?
dohir. Dalam arti di sini sering najis dalam arti karena sering dipakai sama dia buat apa? Buat minum khamar. Itu itu pembahasan yang akan kita bahas. Makanya al asal itu adalah al istishab. Kita melanjutkan atau menarik hukum asal. Apa itu dohir? Dohir itu alladzi yatarajjah hukuuhu. Yang unggulnya terjadi. Ya lebih unggul terjadi. Ai huwallazi yaglib. Yang unggul wa yaqwa dan kuat ala dhon menurut sangkaan hukuuhu terjadinya perkara tersebut wa husuluhu dan terjadinya perkara tersebut bidalilin dengan dalil. Baik dalil tersebut kita melihat atau tidak. Contoh kita ulang lagi seperti tadi. Wadah yang dibuat dari kayu ataupun wadah yang dibuat dari apa? Dari kaca. Berbeda nanti ada masalah lain lagi. Sebagian tempat, sebagian daerah di Arab itu mereka membuat wadah dari tanah liat. Dan tanah liat tersebut biasanya dicampur sama kotoran hewan. Itu pembahasan nanti ada lagi. Ya. Sekarang pembahasan kita bagaimana kita menyikapi ketika hukum asal dan hukum dohir berkumpul. Yang mana yang kita kedepankan, hukum asal atau hukum dohir? Ya, dua-duanya bertentangan. Satu mengatakan najis, satu mengatakan tidak. Yang mana yang kita akan kedepankan di sini? Yaitu kurang lebih apa namanya gambaran secara umum ta'arudul asli wa dohir. Bertentangannya hukum asal. Ya, apakah kita katakan ini suci karena kita memandang itu hukum asal? Al aslu fil ina adalah at-tuhur, ya, ataupun kita memandang zahirnya, biasanya, pemakaiannya, wadah tersebut dipakai buat apa? Buat minum khamar oleh orang-orang kafir yang mutadayyinuna bin najasah atau orang-orang kafir yang tidak menjaga najis. Nah, sekarang itu pembahasan yang akan kita bahas secara umum gambarannya seperti itu. Ya, nanti ada 4 keadaan kapan kita mengedepankan hukum asal, kapan kita mengedepankan hukum dohir, kapan perkara tersebut diperselisihkan oleh ulama. Ya, sebagian mengatakan mengedepankan asal, sebagian mengatakan kedepankan dohir. Nanti itu pembahasannya ada 4 bagian dan insya Allah akan kita bahas satu per satu. Kemudian beliau katakan di sini wa ida ijtama'a apabila terkumpul fil mas'alati dalam satu masalah aslun wa dhahirun. Hukum asal dan hukum dhahir. Tentu hukum asal dan hukum dhahir yang dimaksud di sini ketika bertentangan. Satu mengatakan suci, satu mengatakan najis. Nah, maka di sini ada 4 keadaan kata beliau. Fataratan terkadang yurajjah dikedepankan hukum asal bila khilaf dengan tanpa ada perselisihan ulama. Wataratan terkadang juga yurajjah al-zahiru diunggulkan hukum zahir jazman secara pasti. Wataratan dan terkadang juga yurajjah al-aslu diunggulkan hukum asli alal asoh menurut pendapat yang kuat, yang lebih kuat. Ya, mugabilul asoh kebalikannya asoh yaitu gaulun sahih tapi tidak sekuat asoh. Kebalikannya nanti kebalikan masalah yang akan disebutkan. Wataratan dan terkadang yurajjah al-zahiru terkadang juga dikedepankan al-zahir alal asoh menurut pendapat yang kuat. Jadi idza ijtama'a ketika terkumpul dalam satu masalah ya al-aslu wa zahir. Hukum asli dan hukum zahir berbeda dalam satu masalah. Seperti tadi, ya wadah yang dibuat dari kaca, ya umumnya orang-orang kafir itu memakai buat apa? Buat pakai minum khamar. Atau dipakai buat apa? Umumnya dipakai buat masalah makan khinzir. Nah, sekarang kita melihat memandang nih wadah ini kita pandang ini hukum. Kalau kita mandang hukum asal zahir. Tapi kalau kita memandang dohirnya, umumnya, biasanya dipakai sama dia buat minum khamar, maka kita katakan ini najis. Karena dalam satu masalah ini terkumpul di kita apa? Aslun wa dhahirun dan dua-duanya itu bertentangan, tolak belakang. Satu mengatakan suci, satu mengatakan najis. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang dikedepankan? Nah, di sini sebelum dibahas secara perinci, beliau Dr. Abdurrahman mengasih patokan umum, patokan secara umum. Kapan kita mengedepankan zahir, kapan permasalahan tersebut kita mengedepankan asal, atau kapan masalah tersebut diperselisihkan antara ulama. Ada gambaran secara umum, patokan secara umum.
Kita lihat, kata beliau di sini, qala Az-Zarkashiyu, Al-Imam Az-Zarkashi mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna dhabita, patokan dalam bab ini, patokan dalam bab ta'arudul asli wal dhahir, patokannya apa? Annahu in kana dhahiru hujjatan yajibu qabuluha syar'an. Ya, kasyahadati war riwayati wal ikhbar fahuwa muqaddamun alal asli qat'an. Ini patokan pertama nih. Jikalau yang dohir tersebut itu hujjah yang wajib diterima, hujjah tersebut menurut pandangan syariat. Contoh seperti kayak syahadah, persaksian. Sekarang misalkan ada orang namanya apa? Z. Ada orang namanya Z, dia bawa kitab. Dia bawa kitab. Lalu saya katakan ini kitab saya. Ini kitab saya. Kalau kita memandang hukum asal, ini kitabnya siapa? Kitabnya dia dong, karena dia yang megang kitab tersebut. Li sahibiliyat, bagi orang yang memiliki kitab tersebut. Tapi ketika saya mengatakan itu kitab saya, dan saya datangkan dua saksi yang adil, saksinya terkumpul syarat-syarat syahid, dan kita datang ke Qadhi, sekarang di depan Qadhi terkumpul dua permasalahan. Ada hukum dohir, yang mana dohir ini apa? Dua saksi tersebut, ada hukum asal juga di situ. Bahwasannya al asal adalah orang yang memiliki kitab tersebut, dialah yang memegang hukum aslinya. Sekarang Qadhi harus gimana? Ngehukumin hukum asli atau ngehukumin dohir? Berhubung dohir tersebut hujjah, dianggap hujjah oleh syariat. Kenapa dianggap hujjah oleh syariat? Karena syariat mengatakan kalau dua saksi itu bisa menetapkan satu hukum. Nah, berarti kan sekarang hukum yang dohir ini dikuatkan dengan apa? Dengan hujjah dalam syariat, yaitu syahadatus syuhud. Syahadatus syuhud ini apa? Hujjatun fi syara'. Ya enggak? Nah, syahadah ini bertentangan dengan asal, dengan hukum asal. Apa hukum asalnya? Bahwasannya buku tersebut dimiliki oleh orang yang bawa. Nah, sekarang Qadhi harus gimana? Nah, karena dohir itu hujjah, sesuatu yang dijadikan pedoman patokan oleh syariat, maka wajib buat si Qadhi untuk menghukumi dohir. Kenapa? Karena dohir tersebut hujjatun fi syara'. Menurut pandangan syariat itu adalah hujjah. Maka seorang Qadhi wajib secara pasti dia mengedepankan syahadatus syuhud, yaitu persaksiannya syahid yang adil. Sehingga Qadhi wajib mengatakan itu kitab punya saya. Oke, ulangin sekali lagi. Ini kitab dipegang oleh, misalkan contoh, maaf Ustaz, dipegang sama Ustadz Haris, punya Ustadz Haris, bawa kitab Ustadz Haris. Alaf Ustadz. Nah, akhirnya saya mengatakan itu kitab saya. Dan saya datangkan dua saksi. Ini saksi saya, dan saksi saya dua-duanya apa? Sigoh, makbulur riwayah, makbulur syahadah, bisa diterima persaksiannya dengan syarat-syaratnya saksi. Sekarang depan hakim ada dua masalah, ada hukum dohir, ada hukum asal. Hukum aslinya punyanya Ustadz Haris, karena kenapa? Karena beliau sahibul liat, barang dimiliki orang-orang yang membawa barang tersebut. Tapi sekarang ada orang yang datang yang mengakui itu barang dia, dan dia bawa saksi. Nah, sedangkan syahadah ini dalam pandangan syariat itu hujjah. Depan Qadhi sekarang ada dua masalah. Ima Qadhi menghukumin ini barang punyanya Ustadz Haris karena memandang hukum asal. Ima Qadhi menghukumin barang itu punya saya karena saya membawa hujjah, membawa saksi, yang mana saksi ini dianggap oleh syariat. Nah, di dalam masalah ini karena dohirnya itu berbentuk hujjah, maka harus bagi seorang Qadhi menghukumi bahwasannya itu barang punya saya. Kenapa? Karena dohir tersebut hujjatun syar'an. Hujjah menurut syariat. Ketika dohir bertentangan dengan asal, yang mana dohir tersebut patokannya, sandarannya hujjah, maka wajib dikedepankan dohir atas hukum asli. Itu contoh yang pertama. Makanya dikatakan di sini, in kana dohiru hujjatan. Jikalau hukum dohir tersebut hujjah, ya, hukum dohir sebut dikuatkan oleh atau disandarkan oleh hujjah, seperti kayak syahadah, fahuwa, maka hukum dohir tersebut muqaddamun, dikedepankan alal asli, atas hukum asal, yang dalam contoh kita yaitu sahibul liat, maka wajib dikedepankan itu barang punya, hukum dohir dikedepankan, yaitu Qadhi menghukumi barang itu punya saya.
secara pasti qat'an. Kenapa? Karena dohir ini berpatokan bersandaran dengan hujjah, sesuatu yang dianggap hujjah oleh syariat. Sehingga tidak boleh dalam masalah ini seorang Goldi mengatakan itu barang Ustadz Haris. Ketika seorang Goldi mengatakan itu barang Ustadz Haris, maka bisa dibatalkan hukumnya. Kenapa? Karena hukum tersebut bertentangan dengan hujjah. Hujjah atau dohir yang dianggap oleh syariat. Atau contoh yang kedua, di sini kan ada syahadah atau riwayah atau al-ikhbar, memberi kabar. Ini udah masuk Ramadan atau belum ya? Ya, kita ragu-ragu nih. Al-asal berarti hukum aslinya apa? Ramadan belum masuk karena kita katakan tadi al-asal adalah al-istishab. Kita menarik hukum apa? Hukum asli, hukum yang sudah berjalan. Ya, belum masuk tiba-tiba ada orang sigoh ya dan dia adil, dia mengatakan saya melihat hilal. Ini ikhbar. Dan ikhbarnya ini dianggap hujjah oleh syariat. Maka seorang qadhi menghukumi bahwasannya besok Ramadan. Padahal hukum zahir ini bertentangan dengan hukum asal. Apa hukum asal? Al-asal anna Ramadan lam yadkhul. Bulan Ramadan belum masuk. Tapi ketika ada orang sigoh yang mengabarkan dan qadhi itu menghukumi besok Ramadan, maka wajib besok puasa. Ya, di sini bertentangan antara hukum asal dan zahir. Tapi zahir tersebut dikuatkan oleh apa? Tapi zahir tersebut bersandarkan dengan hujjah dalam syariat, yaitu ar-riwayah. Atau lebih gampang contoh juga seperti kayak apa? Seperti kayak periwayatan hadis. Satu sahabat kulluhum udul, semua sahabat Nabi SAW, mereka semuanya adil. Mereka mengatakan Rasulullah SAW mengatakan semacam ini. Ya, sahabat menyampaikan bahwasanya Nabi mengatakan semacam ini. Sekarang al-asal anan Nabi lam yagul. Hukum aslinya kalau kita mau pandang, Nabi belum mengatakan itu. Tapi karena sahabat menyampaikan dan sahabat itu adil, maka wajib kita terima dan kita kedepankan dohir di sini ala hukum al-asal. Jadi patokan umumnya sebelum kita perincikan setiap permasalahan, kalau dohir tersebut disandarkan dengan sesuatu yang dianggap hujjah oleh syariat, maka dohir tersebut dikedepankan atas hukum asal. Apa yang dianggap oleh hujjah oleh syariat? Di antaranya seperti asy-syahadah, di antaranya seperti ar-riwayah, di antaranya seperti al-ikhbar. Oke, itu patokan pertama. Kita mengedepankan apa? Mengedepankan dohir. Kemudian beliau mengatakan, wa in lam yakun kadzalik. Kalau dohir tersebut tidak dikuatkan tidak sebagai hujjah dalam syariat. Dohir tersebut bukan hujjah dalam syariat. Seperti uruf, kebiasaan manusia. Ya, mohon maaf contohnya nih, masuk kamar mandi atau air yang keluar dari kamar mandi. Kita ngeliat air keluar dari kamar mandi. Ini kita mau hukumin apa nih air nih? Najis atau suci? Kalau kita memandang hukum asal suci. Karena khalaqallahu al-ma'a tahuran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air suci mensucikan. Tapi kalau kita memandang uruf, kebiasaan manusia, orang masuk kamar mandi ngapain? Qadaul hajah, kencing. Ya enggak? Sehingga kita sekarang bertentangan nih antara asal dan zahir. Tapi zahir tersebut disandarkan dengan apa? Uruf. Yang mana yang kita kedepankan? Satu. Ataupun zahir tersebut dikedepankan dengan ghalabatul dzan. Misalkan seperti kayak tadi, ghalabatul dzan tuh seperti kayak tadi, wadah yang dipakai oleh orang kafir, yang mana mereka ini sering pakai najis. Apa yang akan kita hukumkan di wadah tersebut? Kita hukumkan suci, memandang hukum asal, atau kita akan hukumi wadah tersebut najis karena ghalabatul dzan, atau di situ ada korina bahwasannya wadah tersebut dipakai buat najis. Dalam masalah ini, ketika sandarannya dzan bukan hujjah dalam syariat, seperti kayak uruf, seperti kayak apa? Ghalabatul dzan, seperti kayak qarinah, masalah ini terkadang dikedepankan asal, terkadang dikedepankan zahir, terkadang diperselisihkan oleh ulama. Sehingga kita bisa menyimpulkan ta'arudul asli wa zahir ada 4 keadaan. Ya, terkadang yugaddam zahiru jazman, terkadang yugaddam al-aslu jazman, terkadang yugaddam al-zahiru fil asah, terkadang yugaddam al-asal fil asah. Kesimpulannya semacam itu, kesimpulan umum. Baru nanti kita membahas secara terperinci satu-satu kapan kita mengedepankan zahir, kapan kita mengedepankan asal, kapan kita mengedepankan asal fil asah, kapan kita mengedepankan hukum zahir fil asah, yang dalam masalah itu ada perselisihan antara ulama. Oke?
Itu pemahaman itu sekarang yang kita bahas ini baru secara umum aja. Secara umum. Jadi ada pemahaman secara umum, ada pemahaman secara terperinci. Dari tadi kita belum ngebutin nih hukumnya apa nih, baru kita kasih gambaran doang. Kalau dohir bersandarkan dengan syariat, juga dam aslan. Kalau dohir tersebut bersandarkan dengan sesuatu yang dianggap hujjah oleh syariat, juga dam alal asal. Tapi kalau enggak gimana? Nah, baru kita akan bahas sekarang. Sampai sini, right ya? Insya Allah wadah ya. Baik. Sekarang al-qismul awal, ma yurajjah fihi zahiru jazman. Ya, ini kayaknya harus pakai papan tulis biar lebih jelas insya Allah. Sekarang pembahasan ta'arudul asli wad dhahir. Kita tulis dulu ta'arudul al-asl wal zahir. Ketika hukum asli dan hukum dhahir bertentangan, mana yang dikedepankan? Kita kasih garis di sini, paling ujung. Terkadang yugaddam al-zahiru. Yugaddam atau yurajjah ya. Yugaddam al-zahir. Jazman. Keadaan pertama yugaddam dhahir jazman. Keadaan yang kedua yugaddam atau yurajjah ya, yurajjah diunggulkan al-asl jazman. Terkadang yurajjah al-asl fil asah. Oke. Terkadang juga yurajjah al-zahir fil asah. Aywa al-asah fil asah. Baik. Sekarang kita mau bahas di sini dulu nih. Kapan yugaddam dhahir alal asal jazman secara pasti? Di sini ada 3 atau 4 keadaan. Yang pertama patokannya, patokannya kata beliau wadhabituhu. Dobitnya patokannya masalah ini yang pertama yastanidu. Yastanid ila sababin mansubin syar'an. Ila sababin mansubin syar'an. Dohir tersebut marhaba. Siap. Keadaan pertama, terkadang dohirnya tersebut apa? Yastanid, bersandarkan kepada sabab yang ditegakkan oleh syariat. Jadi hukum dohir tersebut dikuatkan atau disandarkan dengan sabab yang ditegakkan oleh syariat, mansub syara'an. Seperti kayak apa tadi? Kayak syahadatus syuhud. Makanya contoh pertama di situ syahadah tu'aridul yad. Syahadatus syuhud, persaksiannya seorang syahid bertentangan dengan al-yad. Gimana maksudnya? Tadi contoh misalkan Ustadz Haris bawa kitab, maka hukum asal kita mengatakan kitab tersebut punyanya Ustadz Haris. Tapi saya mengaku bahwasanya itu kitab punya saya. Dan saya mendatangkan 2 syahid. Yang mana 2 syahid tersebut terkumpul di mereka syarat untuk menjadi syahid. Datanglah kita ke Gaudi. Ya Gaudi, ini beliau bawa, Ustadz Haris bawa kitab. Tapi saya ngaku, saya mendakwah dan saya datangkan bayina bahwasanya itu kitab saya. Berarti di depan Qaudi sekarang ada 2 masalah. Ima dia ngehukumin menurut hukum asal karena al asal li sahibil yad. Ima juga dia menghukumi bahwasanya itu kitab punya saya.
Fit dhahir. Kenapa? Karena ada syahadatus syuhud. Mana yang dilakukan qadhi? Di sini dalam masalah ini yurajjah az-zahir. Dikedepankan hukum zahir. Kenapa dikedepankan hukum zahir? Karena hukum zahir tersebut dikuatkan oleh sebab yang ditegakkan oleh syariat. Apa sebab yang ditegakkan oleh syariat? Syahadatus syuhud. Sehingga kita katakan di sini contoh yang pertama dalam masalah ini adalah asyhadatu tu'aridu al-yada. Oke, dalam masalah ini yang dikedepankan mana? Al-zahir. Hukum asli itu kitab punyanya Ustadz Haris. Karena sahibul yad, ya ini yang memegang, dia yang memiliki hukum asli dalam syariat semacam itu. Tiba-tiba hukum asli ini ditentang dengan zahir. Apa zahir tersebut? Apa zahir tersebut? Syahadatus syuhud, persaksiannya seorang saksi. Sehingga karena syahadatus syuhud ini dikuatkan oleh syariat, sehingga seorang qadhi wajib menghukumi bahwasanya kitab tersebut punya ana. Ya, karena saya membawa dua syahid. Makanya beliau mengatakan di sini makanya beliau katakan di sini fatuqaddamus syahadah. Dikedepankan dalam masalah itu yang pertama asy-syahadah. Kenapa dikedepankan asy-syahadah? Allati hiya dhahir li'annaha, karena syahadah tersebut sabab mansubun yang ditegakkan oleh syariat. Wadhalika, ini contohnya. Ka'an kanal kitabu fi yadi Zaidin. Ada kitab di tangannya Zaid. Kalau contoh kita tadi, kitab di tangannya Ustadz Haris. Wa agama amrun, dan saya mendirikan al-mudda'i yang mendakwah bayyinatan. Apa bayyinat tersebut? Baik dua orang laki-laki ataupun satu orang laki-laki dan dua perempuan, ataupun saya mendatangkan satu syahid dan saya tambahkan dengan sumpah. Nah, fa'inal asla, kalau kita melihat hukum asli, ya, kaunul kitabi li sahibil yad. Kitab tersebut miliknya siapa? Orang yang megang, yaitu di sini contoh kita Ustadz Haris. Wazahir, tapi hukum zahirnya punya siapa? Kaunul kitab, adanya kitab tersebut lil mudda'i, bagi orang yang mendakwa. Kenapa? Biiqamatihi al-bayyinah, karena dia mendirikan bayyinah. Wasyari'u, sedangkan syariat gad nato, telah menggantungkan bimisli hadzal zahir, dengan zahir yang semacam ini, ya, hukum atau hujjah, maka hukumnya fayajibu, ini hukumnya alal hakimi an yahkuma lil mudda'i bihadzal kitab, maka wajib bagi seorang hakim untuk mengatakan bahwasanya kitab tersebut punyanya ana, yang mudda'i, yang membawa bayinah. Berarti di sini contohnya sekali lagi dalam kasus ini ada zahir bertentangan dengan hukum asal, tapi zahir tersebut dikuatkan dengan sabab yang ditegakkan oleh syariat seperti syahadah, sehingga dalam kasus ini dikedepankan az-zahir. Oke? Jazman, secara pasti dikedepankan zahir di sini. Atau contoh lagi lah, misalkan tiba-tiba ada orang ngomong, dia maling barang saya, menuduh. Ya enggak? Saya menuduh ada orang maling barang saya. Datang saya ke siapa? Ke qadhi atau ke hakim. Ya hakim, dia maling barang saya. Ini dua syahid bahwa saya dia maling barang saya. Sekarang hakim di depan dia ada hukum asal, ada hukum zahir. Hukum asalnya apa? Hukum asal manusia nggak maling. Ya nggak? Al asal ada mustarigoh, dia tidak maling. Tapi sekarang hukum asal ini ditentang dengan apa? Dengan zahir. Yang mana zahir tersebut dikuatkan dengan hujjah, atau dengan apa? Sabab yang ditegakkan oleh syariat sebagai hujjah, yaitu dua syahid. Sehingga wajib bagi seorang hakim untuk menghukumi bahwasanya orang tersebut maling. Atau contoh lagi deh, tiba-tiba ana datang, nih hakim, Ustadz Harif punya utang sama saya. Misalkan contoh, al asal hukum asli nggak punya utang. Oh tapi ini ada syahidnya, ada saksinya dua, sehingga hukum asal bertentangan dengan zahir. Yang mana zahir tersebut dikuatkan oleh apa? Oleh syariat, atau dikuatkan oleh sebab yang ditegakkan oleh syariat bahwasanya itu hujjah, sehingga wajib bagi seorang hakim untuk menghukumi Ustadz Harif punya utang sama saya. Contoh ya. Tamam?
Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, karena nanti sengaja Anda tulis karena nanti masalah yang ketiga ini ada perselisihan oleh ulama. Perselisihan oleh ulama. Makanya Dr. Abdurrahman mengatakan wadhabituhu patokannya an yastanida, disandarkan hukum dohir dengan apa? Kepada sabab mansubin yang ditegakkan sabab tersebut oleh syariat. Ya, artinya syariat menganggap sabab tersebut adalah hujjah seperti syahadah. Patokan yang kedua, patokan yang kedua nih nanti baru kita bahas lagi contohnya. Atau yastanidal dohir, atau dohir tersebut disandarkan kepada sabab ma'ruf yang diketahui adatan secara adat. Nah, dalam masalah ini lihat kalamnya Dr. Abdurrahman alama ra'ahu al-Marwardi. Menurut pendapat Imam Marwardi, dan kita tahu alama, kalimat alama itu sigotu tabari. Sigotu tabari itu artinya musannif sendiri tidak sependapat dengan masalah itu. Alama menurut pendapatnya dia. Makanya nanti kita akan perincikan di sini nih pendapat Imam Al-Wardi dengan jumhur Syafi'iyah. Ya, makanya nanti saya tulis itu karena bahkan mau bahas yang masalah ini biar lebih jelas tahu bahwasannya contoh yang disebutkan di sini yang masalah kedua nanti itu tidak kuat dalam madhab, bertentangan dengan jumhur Syafi'iyah. Makanya beliau kasih kata-kata, kasih isyarat alama. Alama itu sigotu tabari. Tabarro'a, dia berlepas dari pendapat ini. Berlepas dari pendapat ini, tidak sependapat dengan pendapat ini. Cuman karena mimbabil amanah beliau sebutkan. Dan juga karena Idahul Gawaid, Al-Lahji juga menyebutkan semacam itu. Atau patokan yang ketiga, an yakuna ma'ahu ma'al zahir ma ya'tadidu bihi. Ada yang menguatkan. Sehingga kita katakan di sini sekarang, patokannya ada tiga. Patokannya ada tiga. Yang pertama, yastanid ila sabab mansubin syar'an. Yang kedua, apa? An yakuna ma'a al-zahir ma ya'tadidu bihi. Yang menguatkan zahir tersebut. Pandangan yang ketiga adalah, nah di sini nih yang kita akan bahas nih, perselisihan. Yastanid, yastanidu ila sababin ma'rufin adatan. Tentu ini kita kasih garis di sini pendapatnya siapa ini? Al-Mawardi. Nanti khilaf dengan jumhur Syafi'iyah. Nah, sekarang kita masih di pembahasan yang ini. Pembahasan yang ini. Contoh pertama sudah kita ambil. Bahwasannya syahadah ketika bertentangan dengan asal atau dengan niat, maka dikedepankan apa? Syahadah jazman. Secara pasti. Contoh yang kedua, wa min amsilatihi aidan ikhbarus sigah bidukhulil waqti. Contoh yang kedua di sini berarti apa? Ikhbarus sigah, ikhbaru as-sigah bidukhulil waqt. Lihat, tiba-tiba ada orang ngomong, misalkan ngomong bahwasannya waktu duhur sudah masuk. Ada orang sigo. Apa artinya sigo di sini? Makbulur riwayah. Al-adl al-mukallaf. Yang dimaksud di sini adalah al-adl al-mukallaf. Sigo di sini adalah apa? Makbulur riwayah, yaitu al-adl al-mukallaf. Dia sudah adil dan balik agil. Sekarang kita masih nunggu nih, udah masuk waktu duhur apa belum ya? Udah masuk waktu duhur apa belum? Kalau kita memandang hukum asal bahwasannya annasyamsa lam tazul, ya, duhur belum masuk. Tapi tiba-tiba ada orang sigoh membawa kabar. Syuf ya Muhammad, ana sudah lihat bahwasannya duhur sudah masuk karena saya sudah melihat apa? Zawalu syamas. Matahari sudah bergeser. Ini sekarang di depan muka ana nih ada hukum dohir dan ada hukum asal. Kalau kita memandang hukum asal bahwasannya apa? Belum masuk waktu. Tapi kalau kita memandang dohir, sedangkan syariat mengatakan khobarul ahad mufidun lil hukum. Khobar dari seorang individu yang mana dia ini sigoh memberi faedah hukum. Nah, berarti kan ikhbaru sigoh ini dikuatkan oleh apa? Oleh apa? Oleh syariat. Artinya ketika orang sigoh memberi kabar, syariat mengatakan kalau ada orang sigoh memberi kabar, terima kabar tersebut. Nah, ini kabar dia bertentangan nggak dengan hukum asal? Bertentangan. Sehingga sekarang saya mengatakan bahwasanya waktu sudah masuk. Oke, sekali lagi. Ada orang sigoh. Orang sigoh ini memberi kabar. Sedangkan kita tahu dalam syariat, sigoh
khobarnya makbul, diterima. Artinya bisa kita jadikan hukum. Khobar dari orang sigoh. Kalau kita memandang hukum asal waktu duhur belum masuk. Sekarang ikhbarus sigoh bertentangan dengan apa? Hukum asal. Mana yang kita kedepankan secara jazm, secara pasti kita mengedepankan ikhbarus sigoh. Kenapa? Karena ikhbarus sigoh magbulatun fi syara'. Dalam syariat diterima khabar sigoh. Sehingga dohir di sini dikuatkan oleh apa? Sabab mansub syar'an. Oke? Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sama juga, tapi bukan dengan dukhulul waqt. Kita kasih garis ikhbar as-sigah binaja satilma. Tiba-tiba misalkan nih seumpama ada orang datang. Kita orang lagi duduk di sini ada orang datang. Bilang, "Ini air kena najis." Orang yang ngomong sigoh. Apa sigoh tadi? Makbulur riwayah atau al-adil al-mukallaf. Orangnya adil, mukallaf. Kita lihat dulu. Ketika dia mengatakan dan dia fagih, ngerti hukum fikih, muafigon satu madhab dengan kita, ataupun nggak satu madhab, cuman dia tahu madhab kita, maka kita wajib menerima kabarnya dia. Kalau kita lihat hukum asli air ini apa? Suci, karena hadis mengatakan khalaqallahu al-ma'a tahura. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air suci, mensucikan. Ya kan? Hukum asli air ini berarti apa? Tiba-tiba ada orang sigoh mengatakan orang fagih, dia fagih, ngerti hukum fikih dan dia satu madhab dengan kita. Ataupun nggak satu madhab, cuma tahu madhab kita. Dia mengatakan ini air kena najis. Nah, maka kita wajib mengedepankan khobar sigoh. Yang mana khobar sigoh tersebut dohir dan dikuatkan oleh syariat. Apa dikuatkan oleh syariat? Anna khobarul ahad mufidun lil hukum. Itulah penguatan syariat bahwasannya ketika ada kabar dari individu yang mana individu tersebut sigoh, maka kita harus kedepankan daripada hukum asal yang mengatakan air suci. Ataupun orang yang memberi kabar kepada kita tidak fagih dan tidak satu madhab dengan kita, cuma dia jelaskan. Dia datang tiba-tiba orang sigoh nih. Tadi saya lihat ada kotoran hewan masuk ke sini dan sudah saya keluarkan. Kita tahu dong air sedikit kejatuhan najis dalam madhab Syafi'i langsung menjadi mutanajis. Dia bukan fagih. Dan dia bukan fagih, tapi dia menjelaskan sebabnya. Tadi ada air jatuh ke sini, ada najis jatuh ke air tersebut. Maka kita di depan kita sekarang ada hukum asal dan hukum dohir. Yang mana yang kita ambil? Kalau kita ngambil hukum asal kita katakan air ini suci. Tapi kalau kita ambil hukum dohir, kita katakan air ini najis. Dalam masalah ini secara pasti kita harus mengambil hukum zahir. Kenapa? Karena hukum zahir tersebut dikuatkan oleh syariat, yaitu khabarus sigah magbulatun wa mufidatun lil hukum. Makanya beliau katakan wa minha, di antara contohnya ikhbarus sigah binajasatil ma, dengan terkenanya najis air. Ya. Terus idza kana, ketika yang memberi kabar tersebut fagihan muwafiqa, fagih dan satu madhab dengan kita. Atau kalau kita dibaca di kitab Tuhfat Syekh bin Hajar, walaupun dia tidak satu madhab dengan kita, tapi dia tahu madhab kita, tetap kita harus terima. Terus yugaddam, apa yang yugaddam? Ikhbaru sigoh. Ikhbaru sigoh yang dohir ini yugaddam, dikedepankan ala madhab ala asli taharatil ma gat'an, secara pasti dikedepankan siapa? Khabarus sigoh. Nah, wakada begitu juga kita wajib mengedepankan ikhbarus sigoh idza lam yakun fagihan muwafiqa. Kalau dia bukan faqih dan tidak satu madhab dengan kita, walakin ayyana tilkan najasah. Akan tetapi orang sigoh yang memberi kabar tersebut menjelaskan bahwasanya tadi saya lihat ada najis masuk ke dalam air tersebut, sehingga kita wajib mengedepankan hukum zahir ala hukmil asal. Limada li'anna zahir dikuatkan dengan sabab yang ditegakkan oleh syariat. Insya Allah sampai di sini contoh, ada beberapa contoh tadi udah jelas ya. Jadi ketika zahir, silahkan Ustaz.
Bagus, ajib. Ana tulis ya. Ini masalah memang disebutkan di Muqaddimah Hadramiyah, disebut juga di Matan Minhaj. Ini bisa dihapus nggak? Nah, gini, ikhbarus sigah binajasatil ma. Apakah setiap kabar dari orang sigoh ketika dia mengabarkan kepada kita, ini air najis, apakah kita harus terima? Perinci. Dua keadaan atau tiga keadaan kita wajib terima. Kapan kita wajib terima? Satu, ini kita wajib terima ya. Satu, ida kana fagihan muafigan au arifan bimadhabil mukhbar. Walaupun dia nggak menjelaskan sebab najisnya, tapi dia mengatakan dia sigoh dan dia fagih satu madhab dengan kita, atau tidak satu madhab dengan kita, cuman dia tahu madhab kita. Walaupun dia tidak menjelaskan sebab najis, wajib kita terima. Wajib kita terima. Jelas nih? Jadi syaratnya sigoh, fagihan, muafiqan, au arifan bimadhabil mukhbar. Kita wajib terima ini. Yang kedua, kita wajib terima kapan? Ida kana bukan. Ida apa? Ida bayyana as-sabab. Bas. Sigoh, dia bukan fagi. Dia bukan fagi. Tapi dia datang, saya melihat air ini kena najis. Sigoh yang ngomong. Maka wajib kita terima kabarnya dia. Meskipun dia bukan fagi. Kenapa? Karena dia menjelaskan sebabnya. Sehingga kita bisa tahu. Kan kita percaya nih dia orang sigoh. Dia jelaskan tadi kejatuhan air. Oh, kalau kita ngerti hukum, oh najis itu ma'fu, ya sudah. Tapi kan dia menjelaskan tadi kejatuhan, misalkan kejatuhan bangke. Bangke najis, tapi bangke ma'fu. Nah, kita bisa menghukumi sendiri. Tapi karena dia sudah menjelaskan apa? Sababun tanajus. Apa sebabnya menjadikan air ini mutanajis? Sehingga kejatuhan najis, misalkan apa bentuk najis yang kejatuhan? Oh, kejatuhan kotoran hewan. Halas, kita hukumin najis. Kejatuhan bangke. Nah, kita katakan tidak najis. Kenapa nggak najis? Karena bangke ma'fu filma. Dima'fu dalam syariat filma. Jadi kesimpulannya ikhbarus sigoh binajasatil ma. Kapan diterima? Ketika dia fagihan muafiqan atau arifan bimadhabil mukhbar, atau dia tidak fagih tapi dia bayyana sabab, sudah cukup. Tamam Ustaz? Right. Right insyaallah. Jadi ikhbarus sigah binajasatil ma. Marhaba. Gimana Ustaz? Kayak gimana contohnya darurat? Iya. Buat apa? Enggak, tayamum. Tayamum. Ada opsi tayamum. In lam tajidu ma'an fatayammamu. Kapan kita wajib tayamum? Ketika tidak ada air. Tidak ada air yang bisa dipakai buat wudhu. Walaupun ada air, tapi mutanajis tidak dianggap oleh syariat. Bahkan, kalau ada air punya orang gitu. Nggak ada air lagi, jadi punya orang ini. Boleh nggak kita pakai? Nggak boleh, haram. Kita wajib tayamum. Kalau kita pakai, wudhu kita sah. Cuman kita dapat haram. Wajibut tayamumu bihadratihi di Musyawarah Karim itu. Wajib tayamum dengan adanya air tersebut. Atau air ada nih. Ini air diwakafkan buat minum, seumpama. Air diwakafkan buat minum. Ada air, cuma ini doang. Apa yang kita lakukan? Nggak boleh kita pakai itu. Karena itu wakaf buat apa? Buat minum. Kita pakai haram walaupun sah wudunya. Sehingga apa yang kita lakukan? Tayamum. Insya Allah nyambung ya. Insya Allah. Emang agak sedikit. Ini keringetan. Emang keringetan. Sebenarnya niatnya kalau ada waktunya agak panjang, taunya Anda mau bawa-bawa ibarah-ibarah fikih. Jadi langsung dipraktekkan gitu. Ini kan cuma contoh nih. Cuma contoh. Kita nggak tahu ibarah yang ada di kitab fikih itu gimana. Apa namanya prakteknya. Ini kan cuma contoh nih. Coba kalau kita ambil lagi kayak jadi masalah ini. Ini kan ibarah dari di Busyara Karim ini. Ini termasuk daripada praktek kaidah di furu fikhiyah. Oke, insya Allah kurang lebih. Silakan.
huwa adunnu alladzi sami'tu min masyayikhi annahu mauquf. Barodahnya aja yang mauquf, almaknya enggak. Almaknya enggak li jamil intifaat. Yang fitarim antum tanyakan. Ada yang sekarang godim dulu ada urufnya mereka menjadi mauquf. Tapi anak tanya juga sama masyayikh kita di sana. Anak tanya sama Ustadz Mustafa bin Sumit. Nah, barodahnya nih apa namanya? Tempat minumnya mauquf, tapi airnya enggak. Jadi orang mau pakai minum, mau diambil buat pergi, bisa. Bisa, tapi di sana insya Allah air mutawafir, nggak ada orang pakai wudhu. Ya Allah alam mungkin bisa jadi, tapi nggak pernah lihat itu. Soalnya di tempat-tempat insya Allah banyak tempat wudhu. Bib, nanya Bib. Silahkan Ustaz. Di lapangan ada satu Grab Grab. terlihat oleh orang lain, dia membawa penumpang bawa anjing Ya, Ustaz. masuk dalam. Setelah itu penumpang turun bawa anjing, kita mau naik. Orang ngelihat bilang, Ustadz jangan naik. Kenapa? Tadi habis ngangkut anjing. Ada permasalahan, kita nggak naik, kita cancel, ribut sama sopir. Kita naik, najis. Bagaimana Bib, penyelesaiannya? Pertama, apakah ketika anjing, mohon maaf banget nih, anjing duduk di sini, apakah langsung anak hukumin najis ini? Mahwan najis, wasfun yagumu bil a'dha atau wasfun yagumu bisyai. Sifat yang ada di sesuatu, apapun itu dia. Tapi ma'a rutubati fi ahadil janiben, harus basah. Itu basah atau ini basah baru dihukumin najis. Jadi kita pertanyakan lagi, itu basah atau tidak? Kalau enggak suci, at-tahir apa al-jaf bil jaf wa tahir bila khilaf. Kalau seumpama ya kan pasti ada opsi Zat. Nggak mungkin sampai seumpama bener dia najis kita hukumin dan kita nggak mau naik. Kasih aja duit. Kalau kita daripada repot, opsi untuk apa? Supaya tidak cekcok. Pasti dia mau. Senang orang nggak ngeluarin bensin dapat duit. Hah? Tapi nanti masalah kayak gini ada bakalan lebih tafsir lagi di sini nanti. Iya. Yang masalah mohon maaf masalah apa? Masalah kilap apa anjing. Bahkan nanti di sini ada permasalahan, ini ada air sedikit di wadah. Anjing kepalanya masuk. Terus anjing tersebut keluar mulutnya basah. Apakah kita hukumin air ini najis atau tidak? Kita nggak ngelihat ya dia minum dari air tersebut, kita nggak ngelihat. Kita lihat mukanya kering, mulutnya kering, kemudian masuk kepalanya luar basah. Tapi kita nggak ngelihat itu anjing tersebut minum dari air tersebut. Apakah kita hukumi air tersebut najis? Tidak. Makanya nanti disebutkan oleh Habib Rahman Masyur di kitab Bughyatul Mustarsyidin, kullu ainin apa? Kullu ainin lam tutayaggan. Ini makna libaro ya. Di kitab Bughyatul Mustarsyidin, kullu ainin tutayaggan lam tutayaggan najasatuha wa ghalabatin najasatu fi jinsiha al arjah al amal bi asli tahara. Contoh kayak tadi kamar mandi atau seumpama ghalabatin najasa di situ di kamar mandi. Kita masuk ada air, ini air apa? Atau air keluar dari kamar mandi, ini air apa nih? Air kencing atau air suci mensucikan? Dalam masalah ini kita nggak ngelihat itu air kencing, kita hukumin itu suci. Dan nanti banyak sekali prakteknya di kitab fikih. Ya, tinu syare, ya. Yang apa? Ghalabatin najasatu fi. Makanya kita katakan tadi idza kana mustanadud dhahir al-urfa awil gara'in au ghalabatud don, maka di sini diperselisihkan terkadang ini yang dipakai. Contoh yang terakhir daripada permasalahan apa? An yastanid ila mansubin ila sababi mansubin syar'an, contoh yang terakhir perempuan. Perempuan ngomong sama suaminya, "Mas, saya baru head." Dia ngomong nih, baru head, keluar darah head. Ya kan itu contohnya ya. Qaulul mar'a fi haidhiha wa inqidha'iha, udah. Jadi dia ngomong misalkan jam berapa sekarang? Jam 2 siang seumpama. Dia ngomong, "Mas, saya head, keluar darah head." Jam berapa? Jam 2 siang. Besoknya jam 2 lewat udah 24 jam kan? Dia mengatakan apa? Sudah suci. Bisa nggak orang suci? Bisa, karena agolul head arba wa isrin sa'ah yomole lah ya, 24 jam. Sekarang udah 24 jam. Kita terima nggak perkataan dia? Kalau kita memandang hukum asal, masih head nggak dia? Masih head dong.
Kan apa hukum asal tadi? Istishab, kita menarik hukum awal. Hukum awal ketika dia datang ke suami, dia mengatakan saya head. Ketika kita tarik hukum ini, dia masih apa? Head. Tapi qaulul mar'ah yang Nabi katakan hiya aminatun ala rahimiha, hada ja'alahu syari' au nasabahu syari' hujjatan. Maka ketika dia mengatakan semacam itu, perkataan dia diterima. Kecuali nggak masuk otak, dia mengatakan, Pak saya head, baru 3 jam sudah suci lagi, ya bukan head. Karena nggak mungkin head di bawah sehari 1 malam, tuh kan? Karena nggak mungkin, maka diterima. Karena perkataan dia ini bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan yang tertulis di kitab fikih. Maka dari sini lihat kalimatnya Dr. Abdurrahman, gobulu diterimanya perkataan perempuan fi haydhiha ketika dia mengatakan dia head, wanggidoi iddatiha atau dia mengatakan idah saya sudah selesai, diterima bil akro ketika idahnya dengan kuru, walau meskipun fi muddati aqalli ma yumkin, walaupun di masa yang paling sedikit bisa terjadi. Seperti kayak tadi contohnya Yomolela. Ya, dia datang ke suami, Mas saya keluar darah head. Ya udah, keluar darah head. Sekarang suaminya taunya dia apa? Head. Tiba-tiba baru 25 jam dia datang ke suaminya atau 24 jam dia datang ke suaminya. Saya sudah suci. Depan suaminya sekarang ada dohir, ada asal. Al-asal al-istishab, menarik hukumnya dia masih head. Tapi gara-gara syariat mengatakan hiya aminatun ala rahimiha, maka wajib bagi suami untuk mengatakan dia sudah suci. Hanya masalah ukhra ya Ustadi. Nah, ada masalah lain. Ada dua pendapat dalam madhab Syafi'i. Ada al-adhar sama mugabilul adhar. Jadi ad-dima itu masalah lain. Nanti kita malah panjang nanti. Jadi eh, begini, ada kaidah juga kapan perempuan melihat darah di waktu yang memungkinkan dia head, kita hukumin head pertama kali. Nanti kalau kurang dari yaumul lailah, maka kita katakan itu apa? Istihad apa? Bukan darah head. Istihadah, karena darah istihadah atau head atau nifas, dima yang perempuan. Kalau pertanyaan antum itu yang barusan antum mengatakan itu pada panjang pembahasannya. Contoh misalkan gini Seth, maaf ya. Contoh agak-agak ingat nih. Pokoknya yang anda ingat di situ ada gaulun bil laqti, ada gaulun bis sahab. Hada al adharu hada mugabilul adhar. Dua-duanya gol kuat. Tapi yang satu lebih kuat. Hari pertama dia ngeliat darah. Tulis saja ya. Tapi ini kemana-mana ini pembahasan ini. Keluar dari pembahasan. Cuman ya udah. Enggak, atau satu, ini hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari ya. 11, 12, 13, 14, 15. Di hari pertama dia keluar darah 2 jam. Nggak keluar lagi habis itu. Besoknya keluar darah lagi, nggak keluar lagi. Hari kedua nggak keluar. Hari ketiga keluar lagi 3 jam. Habis itu nggak keluar lagi di sini langsung 6 jam. Hari ke-6 nih. Habis itu nggak keluar lagi, di sini keluar lagi 7 jam. Habis itu di sini keluar lagi 4 jam. Terus nggak keluar lagi nih, di sini keluar lagi misalkan 3 jam. Sekarang berarti di sini ada darah haid yang disela-sela oleh suci. Ketika dia di sini, apa kita hukumin dia? Suci atau enggak? Sebentar. Di sini suci apa enggak? Nah, kita lihat dulu. Semuanya ini nyampe 24 jam enggak? 1, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 7, 18, 18 tambah 4, 22, 22 tambah 3. Oh, nyampe 24 jam. Pendapat yang paling kuat, semuanya jadi head. Pendapat yang kuat. Tapi mugabilul adhar, enggak. Yang ini head, yang ini suci. Ini bisa dipakai. Untung buat kapan? Kalau lagi puasa. Lagi puasa bisa dipakai. Paham enggak? Tapi itu tentu itu mugabil adhar. Ya. Ini bisa dipakai buat lagi puasa. Dia keluar darah 2 hari pertama. Nggak puasa kan dia? Hari kedua nggak keluar, puasa dia. Hari ketiga keluar, ini puasa. Ternyata pas digabungin semuanya 15. Tapi puasa yang dia lakukan di sini wajib digodok apa enggak? Yang mu'tamad, yang adhar yang kuat wajib digodok karena semuanya dihukumin. Tapi ada pendapat mugabil adhar tidak. Itu pertanyaan yang antum tadi. Tapi pembahasan kita bukan seperti itu.
Dia sudah kuat 24 jam. Dan dia mengatakan saya sudah suci. Yukbal gauluha. Naam, lianna pertama satu, kenapa diterima gol dia? Katanya guru ana, karena dia doang yang tahu itu. Satu. Kedua, nasobahu syare anna almar'ata aminatun ala rahimiha. Lah, mutahayyirah ila Jawa sama Sata Asyar Yauman, terus nanti panjang lagi san. Mutahayyirah ada. Jadi ke hayat kita, darah deh pembahasannya. Tayyib. Gimana? Silakan Ustaz. Insya Allah ada pembahasannya. Tentu, tentu. Tadi, emang antum melihat itu kena najis apa enggak wadahnya? Secara yakin antum melihat kena najis apa enggak? Iya, tapi itu dohirnya kan umumnya orang kan. Apa memang antum melihat itu kena najis wadahnya yang antum mau pakai? Apa enggak? Karena berdasarkan bercampur kan? Bukan berdasarkan antum melihat kan? Nah, berarti dikedepankan mana? Al asal tahara. Walaupun dalam madhab Syafi'i hukum pakainya makruh. Makanya di Umdah yang karena masih ingat ibarat Umdah wa tukrahu awani al kuffar. Lima ada tukrah bukan haram, bukan nggak boleh dipakai. Nadharan ila annal asal taharah. Tadi kaidahnya masuk juga perkataan Habib Rahman al-Masyhur fi Bughyatil Mustarsyidin kullu ainin lam tutayaggan najasatuha tapi wa yaglib wa ghalabatin najasatu fi jinsiha. Tadi ghalabah banyak yang ngomong kena najis semua kan? Tapi kita nggak melihat ini benar-benar kena najis. Maka al-arjah yang mendapat yang kuat al-amal bi asli taharah. Oke. Naam. Al-ihtiyat matlub. Kita nggak bicara ihtiyat tapi kita bicara hukum dulu. Al-ihtiyat ada roji nanti kepada pribadi. Makanya dikatakan makruh sehingga orang ya kan marhaba. Naam Ustaz. Kayak tadi kalau kita mau make nggak jadi masalah karena kita hukumin selagi kita nggak ngeliat najis kita hukumin suci. Dengan catatan ya wadah tersebut dibuat dari sesuatu yang suci, bukan dibuat dari sesuatu yang najis. Ada nanti wadah yang terbuat dari sesuatu yang najis. Itu najis sudah jelas. Kita bicara wadah yang dibuat dari sesuatu yang suci. Makanya di awal tadi saya kasih contoh zujat, kaca atau kayu. Tapi kalau kita mau warok, mau jaga diri kita, nggak usah make. Tapi boleh nggak kita mau make? Nggak jadi masalah karena kita tidak melihat secara langsung itu najis. Bahkan dalam masalah yang lebih dari itu, ini jelas depan mata kepala kita air suci mensucikan. Makanya ada kaidah yakinu taharah la yarfa'uha illa yakinu najasah. Yakinu taharah kita meyakini kan wadah ini suci. Tidak bisa kita angkat kesucian wadah tersebut kecuali yakin najis dengan kita melihat kejatuhan najis atau ikhbarus sigoh. Kurang lebih begitu. Sebenarnya pertanyaan ini ada semua di fara-fara. Semua ini kebanyakan ada semua di fara-fara yang akan datang. Tapi tayyib, makanya ini memang masalahnya murtabutah ba'duha bi ba'din. Kita kan memakai wadahnya ya, bukan memakan makanan mereka. Beda dong. Ada label halalnya. Itu pembahasan. Apakah label halal tersebut bisa dianggap hujah? Dan dari mana munculnya? Dohir boleh dong. Kenapa kita? Jadi memang kita apa namanya ihtiyat matlub. Tapi kita sekarang bicara kaidah, bicara hukum. Ihtiyat fi kulli syai'.
Ihtiyat sangat dianjurkan di segala sesuatu untuk menjaga diri kita. Kan wa man ittaqa syubhat atau al halalu bayyinun wal haramu wa bainahuma umurun faman ittaqa faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat, dan itu masuk hadisnya ke situ larinya nanti. Jadi kita ihtiyat matlub. Tapi kita sekarang bicara hukum. Ini kita hukumi najis atau tidak? Berdasarkan kaidah-kaidah kita katakan tidak dong. Jangankan masalah itu. Ini ada yang airnya sedikit. Mohon maaf, adkhala al-kilab ru'usaha. Kalau sudah masukin kepalanya dan kita lihat nih kepalanya sebelum masuk kering, keluar basah. Tapi kita nggak ngelihat itu kepalanya kena air karena ada ihtimal pakai lidahnya dia keluarkan, mulutnya basah, bukan kepalanya, maaf, mulutnya. Mulutnya basah dengan ada ihtimal mulut tersebut dari lidahnya dia, sehingga kita tidak boleh menghukumi air ini najis. Kenapa? Air ini yakin suci, tidak bisa keyakinan kesucian air tersebut diangkat dengan zonnun najasa, tidak bisa. Hukum asli dalam masalah ini. Tapi kalau dalam masalah ini kita lihat aja bukan hukum asli yang dipakai nih. Contoh-contoh kita yang udah kita tulis, kebanyakan semuanya malah jazman. Secara pasti kita harus mengedepankan hukum zahir dalam contoh-contoh yang sudah kita tulis. Satu lagi yang belum ditulis itu apa? Gabulu gaulil mar'ah fi haidhiha wa qidha iddatiha. Ya, betul. Anda nggak tahu. Allahu alam. Anda baru pulang, belum mempelajarin. Jujur, serius belum tahu. Tanya sama yang Hanif tadi tanya. Anda nggak tahu. Jujur, belum tahu. Anda baru pulang, belum belum mempelajari secara dalam belum. Allahu alam. Oke, sekarang yang kedua, kita belum selesai nih masalah yang pertama nih, biar kita selesaikan dulu nih masalah pertama. Oke, masalah yang kedua, kapan dhohir dikedepankan atas asal secara jazman? An yakuna ma'al dhahiri ma ya'tadidu bihi. Sesuatu yang menguatkan dhohir tersebut. Ini udah dhohir terus dikuatkan. Mohon maaf, contohnya nih, contohnya. Ada hewan kencing di air yang kasir, mak kasir. Dunal kulatin fa'aksar. Ya, al-ma' kasir. Kita tahu dalam madhab syafi'i al-ma'ul kathir tidak menjadi mutanajis kecuali berubah. Ya kan? Kecuali berubah. Ini ada kalau di sini contohnya dobiah. Apa dobiah? Kijang. Tapi nggak mesti kijang. Hewan yang lain juga berlaku. Cuman contoh aja itu kijang. Ya. Makanya nanti ibarat setelahnya hayawan. Dia kencing di al-ma' kasir. Mak kasir. Kita ngelihat setelah dia kencing ya langsung nggak pakai lama. Loh berubah. Kita hukumin apa ini air? Ayo lihat. Ini air suci mensucikan. Wahwa kasir. Dan air tersebut 2 kula ke atas. Maka hukumnya ini suci kan? Kencinglah di situ hewan. Berubah. Langsung berubahnya. Nggak pakai nanti. Sejam lagi saya lihat berubah. Nah itu bisa jadi berubah dengan hal lain. Tapi kita ngeliat langsung berubah. Maka di sini kita kedepankan dohir. Kenapa? Karena dohir tersebut dikuatkan dengan perubahan secara langsung. Dengan adanya perubahan secara langsung. Makanya lihat itu ibarah idza balatid dobiyah itu. Apa artinya idza balatid dobiyah? Ketika kita melihat dobiyah kencing, ya, fil ma'il katsir wa wujidal ma'u, dan ditemukan air tersebut akiba langsung setelah dia bol mutaghayyiran. Makanya kalau kita baca kitab-kitab syarat tuh ba'dahu mubasyaratan. Nah, langsung kita ngeliat berubah itu air. Ayo, gimana kita nghukumin? Mana tadi? Fa inna dhahir, hukum dhahirnya tanajjusu, menjadi mutanajis air tersebut. Kenapa? Kenapa dhahirnya? Karena dhahir tersebut dikuatkan dengan apa? Bisa babi taghayyur, karena adanya perubahan alladzi yadhhar, yang nampak, annahu bisa babi baulil dhabyah, dengan sebab kencingnya kijang tersebut. Wal aslu, kalau kita memandang hukum asalnya apa? At-taharah. Tapi di sini gara-gara dhahir tersebut dikuatkan dengan perkara, dengan sesuatu, yaitu perubahan secara langsung, maka kita wajib mengedepankan zahir wa huwa tanajjusul ma. Wa rujjiha dhahir limadza? Li'annahu
ma'ahu ma'adh-dhahir adidun, perkara yang menguatkan, gawiyun dan kuat, muayyanun secara tentu, yaitu perubahan dengan kencingnya hewan secara langsung. Tamam? Taib. Di sini ada perkataan Al-Khatib Asy-Syarbini di Mughnil Muhtaj. Katanya Khatib Asy-Syarbini, kapan kita memakai aslu taharah? Kapan kita memakai al-hukum ala asli taharah? Lihat, kata beliau apa? Ini keulang. Ini masalah kayak ini perkataan Khatib Syarbini menguatkan masalah yang barusan kita contohkan. Lihat kata beliau apa? Wa mahallul amali bihi. Mahallul amal, kita mengamalkan dengan aslu taharah idza kana mustanadun najasah ila ghalabatin najasah. Kayak tadi, contoh tadi apa? Air dari kamar mandi. Air yang keluar dari kamar mandi umumnya itu apa? Najis, ghalabatin najasah. Tapi sekarang ini mustanadud dhahir ghalabatun najasah, bertentangan dengan hukum asal. Maka katanya Khatib Syarbini, mahallu al-amal bi asli taharah, kalau sebab najasanya atau sebabnya dhahir tersebut apa? Ghalabatun najasah. Sehingga dalam masalah ini kita pakai yang mana? Al-asal at-taharah. Air di kamar mandi keluar. Umumnya apa itu air? Kotoran najis. Tapi kan itu umumnya. Di sini asal lebih kuat daripada ghalabah. Sehingga Khatib Syarbini mengatakan al-amal bi asli taharah. Kenapa? Karena dhahir tersebut sandarannya adalah ghalabatun najasah. Tapi kata beliau apa? Wa illa, kalau misalkan sandarannya dhahir tersebut bukan apa? Bukan ghalabatun najasah. Contohnya seperti sababun muayyan. Ya. Umila bidzon, wajib kita mengamalkan dengan dzon bukan dengan aslun. Contohnya seperti tadi, bala hayawanun fil ma'il katsiri wa taghayyara mubasyaratan ba'dahu. Maka kita wajib mengamalkan dengan apa? Dzon. Kenapa? Karena dzon tersebut dikuatkan dengan sabab yang muayyan dan sabab tersebut gawi. Apa gawi? Perubahan langsung setelah kencingnya hewan tersebut. Maka lihat Khatib Syarbini mengatakan fa-nya ini fa tafri', fara daripada wa illa umila bidzan. Ya, wa in lam yakun mustanadu an-najasah al-ghalabah ka'an kana apa? Sababun muayyan umila bidzan falau bala hayawanun fi ma'in katsirin wa taghayyara, dan berubah secara langsung ya. Wa syakka, kita ragu nih. Perubahannya gara-gara apa nih? Gara-gara kencing atau gara-gara tulul mukus? Hukima bitanajjusihi amalan bidzahir. Kenapa kita mengamalkan dengan zahir? Listinadihi, karena disandarkan zahir tersebut ila sababin muayyan, kepada sabab yang tertentu, wahwa baulu hayawanin wa taghayyara ba'dahu mubasyaratan. Ini dua masalah yang sudah kita dapatkan bahwasannya al-amalu bil-zahir. Ya, jadi baru kita membahasan yang agak sedikit diperselisihkan oleh ulama. Masalah yang semacam habis ini nih. Yang ketiga, ini udah nyampe sini insyaallah ya. Dua itu ya. Dua patokan, kita mengedepankan zahir daripada asal. Ada patokan ketiga. Patokan ketiga katanya di sini an yastanida, disandarkan zahir tersebut ila sababin ma'ruf adatan, adatnya manusia. Contoh, isti'malus sirjin fi awanil fakhar. Jadi di sebagian daerah, mungkin di Arab ya, mereka ketika membikin wadah dari tanah liat, fakhar. Fakhar itu wadah yang dibuat dari apa? Tanah liat. Biasanya bikinnya itu dicampur pakai kotoran hewan, kotoran onta, kotoran kuda, biasanya. Ketika dia bikin wadah dari tanah liat, biasanya wadah tersebut dia apa? Dibikinin dicampur pakai apa? Sirjin, kotoran hewan. Sekarang nih wadah yang biasanya yang dibuat dari tanah liat, yang biasanya itu dicampur dengan apa? Dengan apa? Dengan kotoran
Apa hukumnya wadah tersebut? Di sini dikatakan fa inna dhahir annaha najisah. Dhahirnya dia najis. Kenapa dhahirnya najis? Karena dhahir tersebut disandarkan kepada sabab yang ma'ruf adatan. Kalau kita lihat, coba yang mana yang dikedepankan? Yang kita pahamin dari tadi kita belajar. Yang kita kedepankan mana? Kalau kita pelajarin dari tadi, hukum asli atau dohir? Hah? Al-asl. Al-asl, menurut kaidah-kaidah yang kita bahas dari tadi loh. Makanya di sini dikedepankan dohir, pendapatnya Imam Wardi aja. Jumhur Syafi'iyah mengatakan di sini dikedepankan al-asl dalam masalah ini. Ya, deh. Fa inna dhahir anha najisatun li annal adah, karena adat tuh lihat, ada adat. Jadi dohir tersebut disandarkan dengan adat. Amaluha membuatnya dengan najis. Wal asal, tapi sedangkan hukum asal apa? Ada munajasa. Aina mugaddam? Menurut Imam Wardi yugaddam apa? Najis. Tapi yang kuat jumhur Syafi'iyah mengedepankan contoh. Makanya contoh kedua tuh alma al jari minal hammam, air yang mengalir dari kamar mandi. Kita udah bahas kan tadi? Udah bahas kan tadi? Gimana air yang keluar dari kamar mandi kita hukumin apa? Kita hukumin apa tadi? Al-asl taharah. Tapi di sini contohnya lihat. Al-amal al-jari minal hammam fa dhahir annahu najis. Al-dhahir annahu najis. Kenapa? Karena adatnya manusia kencing di situ. Ya. Amalan bil adah min baulin nasfi. Lihat. Tapi wal aslu annahu tahirun. Wa'tamadal marwadiyu katanya beliau. Tarjiha hadha dhahir, menguatkan dhahir ini yang disandarkan kepada adat, khilafan berbeda dengan jumhur asy-Syafi'iyah yang mana mereka jumhur Syafi'iyah mengatakan alladzi yurajja fihi al asal. Jadi ya, dalam masalah yang ketiga ini, yastanid ila sababin ma'rufin adatan. Dalam masalah ketiga ini ada dua contoh tadi kan. Apa? Isti'mal asirjin fi awani al-fakhar. Di sini ada dua pendapat. Ya. Pendapat Imam Wardi annaha najis, tapi jumhur mengatakan apa? Jumhur mengatakan al-hukum al-asal. Contoh yang kedua, apa? Alma al-jari yang mengalir dari minal hammam. Maka dua perkara ini ya, apa namanya? Al-hukum bin najasah menurut siapa? Al-Mawardi, tapi jumhuru asy-Syafi'iyah apa hukumnya? Annaha tahirun amalan bil asli. Ya, kalau ini tadi contohnya apa? Idza balati ad-dhabiyatu fil aywah. Ini kesimpulan pembahasan kapan yugaddam zahir alal asli. Dua permasalahan ini yaitu pendapat yang kuat, tapi dalam masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Al-Mawardi mengatakan yugaddam ad-dhahir, tapi jumhur Syafi'iyah dalam masalah ini yugaddam al-asl. Oke? Rayit sampai sini. Tayyib. Terakhir. Terakhir dalam masalah yang ini ya. Ini masih ada tiga nih. Terakhir dalam masalah ini. Ada perkataan daripada At-Taj As-Subki. Katanya apa? Galat Taj As-Subki. Mimma di antara perkara yang dikedepankan dohir secara jazman. Berarti tambah daripada tiga ini kan? Yaitu apa? An yad'ufa i'timadul asli li mu'aridin. Jadi di sini ya. Tambah satu lagi. Menurut siapa ini? At-Taj As-Subki. Apa kata beliau? An yad'ufa atau kita katakan du'fu i'timadil asal li mu'aridin, karena ada yang menentang.
Contoh dulu ya, contoh dulu. Insya Allah baru paham. Ada orang mengatakan kepada istrinya anti tolikun. Oh, dia mengatakan kayak gitu, anti tolikun. Saya keceplos. Dia ngomong apa? Saya keceplos. Al asal dia lam yutolik. Sekarang ada dohir yang jelas, yang sorry, muncul dari orang yang balik ngomong anti tolikun. Apa namanya ini kalau bukan mentolak? Sehingga hukum asal tersebut jadi lemah. Kenapa hukum asal tersebut jadi lemah? Karena ada yang menentang hukum asal tersebut. Apa yang menentang hukum asal tersebut? Perkataan tolak dari orang yang balik. Sehingga i'timad alal asal dhaif, lemah. Sehingga dalam masalah ini yugaddam apa? Jatuh tolak, bukan tidak jatuh tolak. Makanya itu dia contohnya apa? Anti tolikun summa idda'a, kemudian dia mengaku. Sabqa lisanin, saya keceplos. Fa innahu la yusaddaq dhahiran. Secara dhahiru syariah, kita enggak bicara batin ya, kita enggak bicara batin bainahu bainallah. Dhahiru syariah, maka dihukumin apa? Dia tidak diterima omongan dia kecuali ada korina. Misalkan namanya Torik, istrinya. Ya tolik, dia bilang gitu. Nah, saya niatnya mau ngomong Torik, cuman keceplosnya tolik. Ada korina, nggak jadi masalah. Ada korina, ini nggak ada korina. Tiba-tiba ngomong anti tolikun, terus dia mengaku ceplos. Hukum asal tersebut lemah. Kita nggak bisa memakai hukum asal. Kenapa? Karena ada mu'arid. Apa itu mu'arid tersebut? Perkataan anti tolik dari orang yang balik. Ya, lihat mana tadi? Lianna dhahir min halil balik, dari perkataan orang yang berbalik, annahu la yatakallam illa an qasdin. Dia tidak berbicara, dhahir umumnya orang yang orang udah balik ngomongnya harus ada, biasanya ada tujuan. Sehingga kita tidak bisa i'timad ala hukum al asl annahu la yutalak, tidak bisa. Kecuali ada qarinah, itu beda lagi. Ada qarinah nama istrinya, atau nama istrinya misalkan tolik seumpama. Iya. Itu nanti kembali ke gosotnya dia ada di minhaj itu. Makanya kan katanya ulama, kalau ente mau ngerti bab tolak, paling terperinci di bab tolak, wa tolak fil minhaj. Di minhajut tolibin, itu masalah tolak, permasalahan paling terperinci dalam masalah tolak. Apapun, gambar apapun insya Allah ada, banyak. Banyak contoh-contoh di minhaj. Kita pusing dulu belajar itu. Ya, pusing, gak selesai, gak ada ujungnya. Mana ini ujungnya nih? Lama maksudnya selesainya gitu loh, sampai beberapa waktu. Ya, beberapa pertemuan sama ustadz enggak, tolak lagi, naudzubillah. Nasallallahu araftu syar la li syar. Kita mengetahui syar tapi bukan karena syar, lakin li tawaggihi, untuk menjaga kejelekan tersebut. Faman lam ya'rifi syar ya ga'fi. Ya belajar tolak supaya enggak kejadian. Ya. Itu kesimpulan daripada kapan dikedepankan dohir atas asal. Setelah ini masalahnya nggak terlalu berat sebagaimana yang barusan. Jadi dohir yugaddam alal asal dengan 3 patokan atau 4 patokan. Patokan yang pertama apa? An yastanida ila sababin mansubin syar'an. Yang kedua, di kedepan an yakuna ma'adh-dhahiri ma ya'tadidu bihi. Yang ketiga adalah an yastanida ila sababin ma'rufin adatan ala ma ra'ahu al-Mawardi, menurut pendapat Imam Mawardi khilafan li jumhuri Syafi'iyah. Tamam? Yang keempat perkataan Taj as-Subki wa mimma yurajjah ad-dhahir, di antara yang menguatkan dhahir juga adalah apa? An yad'ufa, sangat lemah kita menjadikan asal sebagai hukum pegangan, lemah. Kenapa? Karena ada mu'arid yang jelas. Ya, dia mengatakan anti tolik, terus dia mengatakan apa? Saya nggak sengaja, sabqul lisan, keceplosan. Ini keceplosan sehingga sekarang berarti di sini apa? Ada hukum asal dan ada hukum dohir. Yang mana yang dikedepankan? Di sini hukum dohir dikedepankan. Kecuali kalau ada gorina. Ya, ada gorina memang kayak tadi namanya tolik atau namanya torik. Sehingga iltafa keceplosan gitu ngomong, ada nggak kembali ke fid dhahir la nahkum bit talaq. Kalau ada gorina fid dhahir la nahkum bit talaq. Makanya kan nanti ada goida juga tuh. Magasidul lafzi ala niyatil lafid. Ada goida gitu nanti bakal ada magasidul lafzi, ya tujuan lafaz adalah menurut orang yang ngomong. Magasidul lafaz, tujuan lafaz tersebut ala niyatil lafid. Ya enggak? Tapi kalau anti tolikun enggak ada gorina, gimana niatnya kalau bukan tolak apalagi? Gitu.
Baik. Apalagi lah hai Umar Jelani ada pernah dengar ditanya kan kita lagi marah nih nolak orang kata beliau apa ma'ahad yutallik wa huwa yafrah nggak ada orang mentolak dan dia dalam keadaan seneng ma'ahad yutallik wa huwa yafrah nggak ada orang yutallik dan dia seneng. Hah? Ah, ada apa namanya an-nadir lah hukmalah. Yang jarang nggak ada hukumnya kan kita jadi goidah jadi kita banyak ngomong koidah deh. Ya an-nadir lah hukmalah biasanya gitu atau an-nadir atau kal adam kayak gak ada. Iya Sat. Jumhur Sat. Jumhur. Makanya makanya kenapa? Karena beliau nyebutin juga masalah ini. Beliau nyebutin masalah ini karena wallahu alam. Perlu anak-anak mau tanya sama beliau kenapa? Tapi mungkin kan beliau ngikutin kitab kita sebelumnya. Kalau kita ngeliat Lahji nih. Lahji apa Idahul Gawaid punyanya Lahji nyebutin tapi tidak menjelaskan itu tidak mau tamat tidak menjelaskan beliau mengasih isyarah pertama kali dengan perkataan apa alama tuh isyarah beliau nggak sependapat tabarra amin hadal gol wallahu alam ala difahim tuh dari kalam beliau anak pun belum nanya dan kalau nggak salah waktu belajar juga beliau menjelaskan itu anak belajar ini sama beliau tapi tatbik praktek dari kitab Minhajut Thalibin dari kitab Minhajul Thalibin praktek. Kalau nadorinya ada Ustadz Hasan Bafadol muridnya beliau. Nadori kitab tersebut. Belajar kitab kayak gini nih sama Ustadz Hasan Bafadol. Tapi 2 minggu seminggu 2 kali sama Ustadz Hasan, 1 kalinya sama Dr. Abdurrahman Segaf. Tapi tatbiki langsung buka kitab Minhaj. Gro ibarah minhaj. Lihat mugninya ngomong gimana. Ya amalan bil asal. Ya di sini berarti yugadam al asal. Amalan bil dohir berarti yugadam dohir. Nah dikasih patokan kapan kita yugadam dohir ketika 3 atau 4 keadaan tersebut, tapi yang satu diperselisihkan oleh ulama. Bib, Mungkin nanya Bib. tafadhol Ustaz. Ya. Nah, tadi dibahas tentang najis apa kencing hewan ya, kencing hewan. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap kencing hewan itu najis? Karena ada beberapa saudara kita yang mengkonsumsi minum kencing onta. Terima kasih, Bib. Mana Ustaz? Ya, Apakah betul. Sahih. Enggak, tetap najis kan buat dia doang paling bisanya. Dia mengonsumsi gara-gara kenapa? Darurat, dia sakit. Tobib mengatakan sembuhnya dengan kan ada hadis lam yaj'alillahu makna hadis ya lam yaj'alillahu sifa ummati alfi najisin ditakwil ini khomer nggak ada tapi kalau misalkan seumpama di bab najis yang anak masih ingat di Bejuri wallahu alam itu disebutkan maafu buat dia aja kita tetap najis mohon maaf contoh lebih lebih gampang lagi lah istinja pakai batu boleh apa enggak ada air boleh apa enggak dengan syarat so tapi asarun najasa masih ada apa enggak masih dia sholat jadi masalah apa enggak enggak tapi dia sholat megang anak lagi sholat batal sholat anak karena itu najis tadi maafu buat dia aja ketika anak megang dia berarti anak memegang sesuatu yang membawa najis sehingga sholat anak enggak sah jadi anak termasuk hamilun lin najasah. Tapi fi haqi antum, toyib. Antum mau jadi imam, mau apa namanya, sholat nggak jadi masalah. Padahal ada asarun najasah. Li'annal hajar yuzilul aina fagat. Boleh dengan syurut. Tapi udah ada air ngapain kan? Yang lebih afdol jama' bainahuma, pakai batu dan pakai air dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau in aradal iktisar ala ahadima fal ma'u afdol. Kurang lebih gitu, Ustaz. yang jadi pertanyaan mengkonsumsi meminum air kencing onta? Kalau dia darurat nggak jadi masalah dong, darurat. Darurat banyak sekali ad-daruratu bihul mahdurat yang pertama. Tapi jangan lupa juga ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Iya. Makanya kalau nggak salah, ini pernah ngejelasin atau siapa? Ya, motor nggak ada makanan kecuali bangke. Kalau dia nggak makan dia bakal mati. Maka dia bukan makan bangke. Bukan sampai kenyang dia makan. Sekiranya bisa ngeganjel perut dia nggak mati. Apalagi dijadikan bekal sama dia. Haram. Makanya darurat tubihul mahdurat. Tapi ada goidah lagi setelah itu juga sama. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Contoh dalam masalah pemakaian dahab. Ada orang matanya sakit. Dibilang dokter mata ente nggak bakalan sembuh. Kecuali ente pakai apa nih?
celak dari emas atau dari fitoh. Maka dia pakai yang mana? Fitoh, nggak boleh dia pakai emas, haram. Karena fitoh lebih ringan daripada emas. Inilah makna ad-darurat tuqaddar biqadariyah. Ketika matanya sudah sembuh, dipecahkan lagi ini, selesai, daruratnya sudah hilang. Jadi darurat ada hal keadaan-keadaan tertentu aja, dan itu tidak berlaku untuk apa orang-orang yang tidak keadaan darurat. Eh, Benar memang ada hadis ya. Tak makanya tadi Anda bilang mantum ada hadis yang mengatakan lam yaj'alillahu shifa ummati fi najisin. Ditakwil sama ulama najis maksudnya apa? Khamar, berarti kan yang itu masih berlaku. Dan itu ada hadisnya memang. Tapi berlakunya untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan aja. Darurat. Paham, Ustaz? Taib. Najis. Najis. Halal. Batu wudu. Waduh, orang nggak tahu. Nggak tahu kalau batu wudu. Nggak, dia ini buat berobat. Dia kan buat makan gara-gara sakit. Baik, najis. Ah, najis nggak boleh dikonsumsi, haram. Tapi kan ini darurat. Wa darurat tubihul mahduro. Yang tadinya haram jadi boleh. Cuman tugadar bigoderiha. Bukan secara mutlak boleh terus udah apa bangke dimakan sampai kenyang ya. Terus dia apa? Buat bekal. Nah, ini jadi haram nggak boleh karena sudah melewati batasan darurat. Masalah selanjutnya apa udah cukup? Halas? Miftah Anda nggak bawa miftah, terus apa namanya? Anda nggak berani kalau belum murojaah. Anda punya prinsip, alhamdulillah kemarin dikasih tahu sama Habib Hanif itu masih ada waktu buat apa? Karena juga Anda zahma di sana, Anda dari Sukabumi, Zat. Anda khidmat di Sukabumi dan Anda sehari itu ngajar bisa sampai 10 kali dari pagi. Enggak, alhamdulillah. Jadi yang dari pondoknya berapa kali cuma Anda buka darus idofi. Jadi biar ke murojaah semua gitu pelajaran Anda. Sehingga alhamdulillah ada sempat waktu yang mana jadi waktunya anak-anak belajar umdah sama anak, gaji dulu deh kita murojaah ke Wahid buat anak murojaah. Jadi anak ajak mereka murojaah. Alhamdulillah. Anak nggak sempat buka miftah. Anak bilang, belum Bib, kalau gowaid aja gimana? Karena masalahnya murtabit ini masih nyambung nih. Anak kira tadi bakal sempat sampai selesai. Masih nyambung terus ini kan. Kalau nggak diulang besok, nggak disindir masalah yang dari sebelumnya, bisa-bisa kecampur-campur nanti sama masalah selanjutnya. Hah? Tapi anak jam 4 ngajar, Set. Dicondet. Enggak. Jadi kemudian kalau kita tapi ada beberapa keadaan yurajjah al asal jazman. Yuraja al asal jazman ada dua contoh. Tadi kan ini kita membahas contoh di sini yugadam bohir jazman. Dan kita sudah perincikan semua alhamdulillah. Tapi ada beberapa keadaan juga yuraja al asal hukum asli lebih dikedepankan secara pasti. Pertengahan sholat aku ini tiga atau dua. Nah kita lihat hukum asal kalau kita pakai hukum asal al asal ada mulfi'li ada muziyadah. Kita belum lebih belum nyampe tiga kali. Tapi kalau kita ngeliat dohir, dohir kita udah ruku berkali-kali nih. Salat udah agak lama, yang mana yang dikedepankan? Maka wajib dalam keadaan ini kita mengedepankan al-asal. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan man syakka ya falam idza syakka ahadukum fi salati falam yadri asalla salatan aw arba'an falyatrahi syak. Syaknya dibuang wal yabni ala mastaygana wa huwal agol. Di sini ta'arudul asal wa dhahir. Walala. Al-dhahir udah tiga dong. Karena kan dia udah ruku berkali-kali. Tapi hukum asal mengatakan belum. Di sini secara jazman, yaitu kita mengedepankan hukum asal.
Sehingga kita wajib dua. Ya, falyakhud bi adami ziyadah, dan kita jadikan itu rakaat kedua. Tamam? Makanya itu lihat idza syakka wa huwa fis shalah. Hal shalla thalathan am arba'an? Fa innal asla, sesungguhnya hukum asalnya ada muziyadah wa huwa thalath rakaat. Kalau di sini contohnya 3 atau 4. Ya. Wa dhahir al-madnun, dhahir yang dia sangka annaha berapa? Arba'un. Kenapa? Likasratir ruku was sujud masalan. Udah banyak ruku nih, rukunya kan udah berkali-kali. Jadi seakan-akan dhahirnya dia sudah apa? Sudah berapa? Sudah 4 rakaat. Ya, wa tuluz zaman. Bihaitsu annahu khalafa adatan nafsi. Kayaknya udah lama nih anak salat. Iya enggak? Nah, tapi dalam wa fi hadhil masalah yurajjah al aslu jazman. Ya. Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri as-shalla thalathan ama falyatrahi syakka wal yabni ala mastaygana. Contoh yang kedua, tolak. Kayaknya gue udah tolak istri gue deh. Bukan anak orang. Oh, jauh. Contoh ini, ada orang mengatakan, kayaknya gue udah tolak istri gue. Al-asl apa hukum asalnya? Ada mutolak. Maka dalam masalah ini, fa innal asla ada mutolak wa dhahir al-madnun, dhahir yang disangka, karena ada lafaz sebelumnya dari dia. Maka dhahir al-madnun wukuhu warrajih huwal aslu jazman. Ya, dalam qadhiyah ini dan qadhiyah sebelumnya yurajjah al-asr secara jazman. Tapi qadhiyah yang sebelum-sebelumnya tadi kita katakan yugaddam al-dhahiru jazman. Ya, ada 4 keadaan. Yang ketiga diperselisihkan ulama Syafi'iyah, yang keempat pendapatnya Subki, tapi satu kedua itu jumhur semuanya kayak gitu ya. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bissawab. Udah kayaknya udah cukup deh, pertanyaan tadi udah banyak banget tuh. Iya, setiap ngomong pertanyaan. Udah satu? Ya, Khair. Nggak. Keren cukup udah. Oh cukup katanya. Bapak 10 ada kali nggak tahu. Ya, Khair ya. Yang penting insya Allah, tapi pembahasan ini insya Allah paham ya. Insya Allah paham. Mudah-mudahan manfaat. Ya Rob. Waduh, waduh ya. Waduh, Allah insya Allah. Alhamdulillah.